Kamu jadi nikah sama dia? Oke, kalian pasti nih punya teman SD, SMP, atau SMA, atau ya teman-teman di luar sekolah kalian, di kampus atau dimanapun itu ada yang udah nikah, bener gak? Malahan sekarang nih banyak adik-adik kita, adik-adik yang kelahiran 2000-an itu ada yang udah nikah, terus sudah punya anak, sedangkan kita yang kelahiran 90-an itu belum gitu loh. Jodoh aja belum punya gitu, apalagi anak. Jadi kita pikiran kayak, kok bisa anak-anak ini udah nikah, kok bisa anak-anak ini udah punya anak gitu kan. Terkadang kita juga mikir gitu loh, kok banyak anak-anak sekarang ini milih buat nikah muda, padahal kan umurnya belum siap gitu. Apalagi nih ya, aku cerita dikit di Lombok itu dulu di daerah Lombok Tengah, Lombok Timur itu banyak anak-anak yang nikah muda. Ada yang nikah waktu masih SD, SMP, SMA, itu pun orang tuanya nggak restuin gitu loh. Kenapa gitu loh? Kenapa anak-anak dibolehin buat nikah muda gitu loh? Kita jadi mikir panjang gitu kan. Itu dulu, cuman nggak tahu sekarang, kayaknya sekarang udah nggak dibolehin sih yang kayak gitu. Kalau awal-awal nih kita ngelihat teman kita udah nikah duluan tuh kayak, oke, selamat sama Allah, semoga kalian sakinah mawadah warohmah. Tapi makin lama kita ngelihat teman-teman kita udah ada yang nikah duluan terus punya anak, itu kepikiran kayak, aku kapan gitu loh, kok aku ketinggalan gitu. Kok kamu bisa punya pacar, kok kamu bisa nikah, kok kamu bisa punya anak, kok aku masih begini gitu. Kayak banyak pertanyaan-pertanyaan di pikiran kita. Apa karena kita kurang cakep, atau karena kita nggak pinter nyari pasangan, atau ya banyaklah faktor-faktor yang ngebuat kita kepikiran banget. Terus belum lagi nih, pergi ke kondangan sendirian, itu bener-bener banyak pertanyaan yang timbul gitu loh. Pertanyaannya kayak gini, kok sendirian aja ya? Kok nggak bawa gandengan? Cewek kamu mana nih? Kamu kapan nyusulnya? Ayo dong, ajakin ceweknya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya kita harus siap mental waktu ke kondangan, nggak cuma siap amplop yang walaupun isinya cuma 10 ribuan. Dan kalian tahu, fenomena ini nggak cuma ada di kondangan. Ini juga ada waktu kalian kumpul keluarga. Itu pertanyaannya lebih brutal lagi. Melihat kamu udah waktunya nikah, tapi kok belum nikah? Kapan nih pasangannya dikenalin ke tante? Mana calon mantunya om? Lihat tuh mamamu pengen gendong ngomongan, mana? Cepet cari pasangannya. Kamu kapan lamarannya? Masa single terus? Pokoknya waktu kumpul keluarga tuh bener-bener brutal banget pertanyaannya. Sebenarnya ini tuh nggak masalah gitu loh, tapi karena ngelihat teman-teman banyak yang nikah, terus banyak pertanyaan, itu jadi masalah, terus ngebuat kita kepikiran banget. Padahal kan nikah tuh bukan soal siapa cepet-cepetan gitu loh, tapi soal udah nemu yang cocok atau enggak. Terus nikah bukan hal yang simple gitu loh, kayak semacam kayak, kamu mau nikah nggak sama aku? Ya udah, ayo gas aja, udah nikah sekarang. Kan nggak gitu loh. Karena nikah tuh bukan cuma soal kamu sama pasangan kamu, tapi gimana nyatuin dua keluarga jadi satu. Dengan culture yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, dan kebiasaan yang berbeda. Jadi nggak segampang kelihatannya gitu loh. Buat kalian yang belum nikah, saran aku nih padahal aku belum nikah juga, saran aku jangan terlalu kepikiran sama pertanyaan-pertanyaan kayak gitu loh. Di bawah santai aja, kalian nikmatin aja proses kalian buat kembangin diri kalian, buat terus improve diri kalian sembari kalian nyari pasangan. Dan aku rasa nih ya, nyari pasangan buat nikah tuh bukan soal dia cakep atau enggak, dia manis atau enggak, dia kaya atau enggak, tapi lebih ke cara komunikasinya gitu loh. Kita nyaman gak cerita sama dia? Karena kan pasangan yang kita nikahin ini bakal temenin kita buat ngobrol, buat komunikasi dari kita baru nikah sampai kita meninggal nanti. Kita bakalan terus ngomong sama dia gitu loh. Kan gak mungkin nih kita nikah sama cewek karena dia cakep doang, tapi ternyata sepanjang kalian nikah itu dia ngomongnya itu kayak tulalit gitu loh. Kayak dia ngomongnya nggak nyambung gitu loh sama kita. Kita ngomong A, dia bahasnya B. Kita ngomongnya B, dia bahasnya C. Ya intinya tuh komunikasi sebenarnya. Karena kalau misalkan kita komunikasinya aja nggak nyambung gitu, nggak nyaman, ya gimana mau langgeng kan hubungan kita? Buat apa nyari yang cakep, tapi kalau misalkan lagi ngobrol, lagi komunikasi itu nggak terbuka, nggak open sama kita. Tiap ngomong kita ngomongnya itu kayak ada dibatesin gitu loh, karena takut pasangan kita tersinggung. Ya ujung-ujungnya mendem terus berantem. Nikah itu soal komunikasi, visi dan misi yang jelas ke depannya. Sumpah kayak orang yang udah pro banget masalah nikah padahal belum nikah. Tapi ya gitulah intinya. Ya pokoknya gitulah, masalah nikah itu nggak sesimpel kelihatannya.
banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi kalian kalau mau nikah tuh ya pikirin matang-matang aja. Jangan langsung pengen nikah, ntar ujung-ujungnya kelar juga hubungan kalian. Segitu aja cerita aku kali ini tentang pernikahan dari aku yang belum nikah. Tapi itu dari sudut pandang aku gitu loh ke depannya. Dari yang aku lihat di sekitar aku, dari yang aku lihat di YouTube, di social media, itu cara pandang aku soal pernikahan. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Oke, see you.